Oke, jadi sesuai berita yang beredar di sini, teman-teman itu tetap akan mendapatkan NIP ya. Ini dia penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Jusrawan Putra. Oke, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas seputar tutorial, tapi di sini saya akan membahas tentang penjelasan ya, yaitu PPK atau P3K untuk tahun 2024 ya. Dimana kita mengetahui bahwa untuk tes P3K tahun ini itu dibagi dua ya, dibagi dua hasil tes ya, yaitu ada yang lulus dan ada yang tidak. Nah, dimana yang tidak lulus ini itu akan mengisi P3K paruh waktu ya teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan bahas tentang itu ya, apakah P3K yang tidak lolos dan terdaftar di database BKN atau K2 ya, itu akan bisa mendapatkan NIP atau nomor induk kepegawaian atau tidak ya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, assalamualaikum ya teman-teman. Jadi di sini sesuai berita yang beredar ya, itu melalui kanal resmi Klik Pendidikan ya. Beritanya itu pemerintah melalui keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 menetapkan peraturan penting ya, yaitu tenaga honorer yang lolos seleksi P3K tahun 2024 hanya dapat mengisi dua jenis jabatan yang telah ditetapkan ya. Oke, dua jenis jabatan yang dimaksud itu adalah jabatan fungsional ya. Jabatan fungsional ini artinya jabatan yang memiliki atau memberikan keahlian tertentu bagi jabatannya ya. Contohnya seperti guru ya, ini guru, tenaga kesehatan, penyuluh, analis, dan tenaga teknis lainnya. Jadi ini merupakan jabatan yang fungsional ya itu. Terus masuk yang kedua, yaitu jabatan pelaksana. Nah, jabatan ini bersifat administratif dan pendukung operasional instansi. Kemudian jabatan pelaksana ini lebih fleksibel karena tidak selalu membutuhkan kompetensi tertentu. Ini misalkan teman-teman yang melamar P3K yang kemarin itu memilih formasi pengadministrasi perkantoran ya, atau operator layanan operasional ya, yang itu. Jadi masuk di sini dia ya, yang jabatan pelaksana itu. Oke, terus kita masuk di bagian skema pengangkatan. Nah, oke, jadi di sini ya teman-teman, sesuai hasil tes ya, atau hasil formasi yang teman-teman lamar, itu yang pertama, formasi tanpa pesaing ya. Jadi misalkan di instansi tertentu yang teman-teman lamar itu pesaingnya sedikit ya, atau mungkin tanpa pesaing, maka secara otomatis teman-teman yang tinggi nilainya itu atau hasil tesnya itu tinggi, maka otomatis akan lulus atau menjadi P3K paruh waktu. Nah, akan tetapi ya teman-teman, jika misalkan Anda tinggi nilainya tapi teman-teman bukan K2 dan di situ ada K2 yang mengisi di formasi tanpa pesaing ini ya, maka secara otomatis teman-teman itu akan gugur ya, karena ada K2 begitu maksudnya. Jadi K2 itu lebih diprioritaskan itu.
Kemudian di sini formasi tidak tersedia. Nah, ini yang dimaksud adalah bagi kalian yang tidak lulus, artinya kalian bukan K2 ya, dan mungkin juga tidak dapat formasi ya, itu. Jadi kalian akan diangkat menjadi P3K paruh waktu dengan jam kerja 4 hari, maksudnya 4 jam per hari ya. Ini dia. Jadi tidak full kerjanya, hanya 4 jam per hari. Oke, jadi untuk hitungan gaji itu berdasarkan kemampuan daerah masing-masing ya. Karena gaji P3K paruh waktu itu akan dibayarkan oleh APBD daerah ya. APBD daerah itu. Selanjutnya pengangkatan bertahap. Nah, P3K paruh waktu ya berpeluang diangkat menjadi P3K penuh waktu berdasarkan skor hasil seleksi ya, kemudian masa kerja serta usia tenaga honorer. Nah, jadi teman-teman yang paruh waktu jangan berkecil hati ya, karena kalian bisa saja diangkat. Itu akan dilihat berdasarkan skor hasil seleksi, kemudian masa kerja, kemudian usia tenaga honorer. Jadi teman-teman bisa diangkat menjadi penuh waktu, tapi teman-teman harus menunggu dulu ya. Itu dalam periode 2025 ini. Nah, di sini sudah ada disampaikan bahwa target pengangkatan penuh waktu selesai pada akhir tahun 2025 ya. Jadi teman-teman yang belum lulus atau menjadi P3K paruh waktu, teman-teman sabar saja, itu kalian akan tetap diangkat menjadi P3K penuh waktu ya, paling lambat akhir tahun 2025 ya. Ini sesuai berita yang beredar itu ya teman-teman. Nah, terus apakah teman-teman yang paruh waktu ini akan mendapatkan NIP ya? Oke, jadi sesuai berita yang beredar di sini, teman-teman itu tetap akan mendapatkan NIP ya. Ini dia penjelasannya. PPK baik paruh waktu maupun penuh waktu akan memiliki nomor induk pegawai atau NIP yang seragam. NIP terdiri dari tahun pengangkatan, frekuensi pengangkatan, nomor urut pengangkatan, jaminan bagi tenaga honorer ya. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, buat kalian yang belum lulus tahun ini tapi telah mendaftar dan dinyatakan menjadi P3K paruh waktu, itu tidak usah berkecil hati, karena kalian akan tetap diangkat pada akhir tahun 2025 ya, dan pasti akan mendapatkan NIP ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. See you next time video.